Saudara-saudari terkasih, ada yang request kepada saya untuk merenungkan tentang Yesus yang berpuasa. Saya tertantang untuk merenungkan hal itu. Dan saya coba, mudah-mudahan ini berkenan. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun. Itu dilakukan sebelum Yesus melaksanakan karya penebusannya. Pada waktu itu Yesus ingin menegaskan sebetulnya apa yang harus dia lakukan dan terutama apa yang berkenan kepada Bapanya. Karena kita tahu bagi Yesus yang paling penting adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dan untuk itu dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian kita tahu kisahnya dia digodai oleh si jahat. Pertanyaannya adalah untuk apa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam itu di padang gurun lagi? Dalam renungan saya yang muncul adalah Yesus berpuasa supaya bisa fokus pada apa yang dia renungkan. Fokus pada apa yang akan dia putuskan. Tidak terganggu oleh banyak hal yang tidak penting. Rupanya hidup kita itu begitu banyak hal yang mengganggu, dan banyak hal yang mengganggu itu sebetulnya tidak penting, tidak esensial. Maka kemudian kita tidak bisa mencapai apa yang ingin kita capai. Dan Yesus tidak mau seperti itu. Maka dia pergi ke padang gurun dan berpuasa 40 hari 40 malam. Tujuan puasa menurut saya adalah memang menyingkirkan hal-hal yang tidak esensial, yang tidak penting. Karena ketika kita berpuasa, apalagi di padang gurun, akhirnya semua hal lain tidak penting. Handphone tidak penting, teman tidak penting, popularitas tidak penting, kedudukan tidak penting, mobil tidak penting, semua hal tidak penting akhirnya. Apalagi tas bermerek, tidak ada gunanya. Di padang gurun dan berpuasa, untuk apa diberi tas bermerek? Tidak ada gunanya, tidak esensial, tidak penting. Dan kita bisa mendaftar, begitu panjang listnya, yang seolah-olah dalam keadaan biasa kita tidak bisa kehilangan atau tidak bisa hidup tanpanya. Ketika kita berpuasa, apalagi di padang gurun, hal itu tidak penting sama sekali. Dan itulah yang dilakukan Yesus, sehingga dia bisa berfokus pada yang penting. Karena ketika berpuasa, apalagi 40 hari 40 malam di padang gurun, yang paling penting adalah makanan dan minuman. Tanpa itu kita mati. Dan yang lain tidak penting. Maka sebetulnya ketika berpuasa, kita sampai pada kesadaran bahwa betapa rapuhnya manusia. Tidak makan 3 hari aja mati. Maka yang bergaya itu, yang hebat sekali, yang bisa terbang, yang bisa ini, bisa itu, sama saja, tidak makan 3 hari mati. Yang punya jabatan tinggi, sama saja. Yang terkenal hebat sekali, tidak makan 3 hari mati. Maka puasa membuat kita sadar bahwa kita itu rapuh, lemah. Tetapi sekaligus, berpuasa membuat kita mengerti bahwa kita tidak perlu banyak hal. Banyak hal yang kita pikir kita perlu, tidak bisa hidup tanpanya, sebetulnya tidak penting. Yang penting adalah makan dan minum yang cukup dan sehat. Jangan berlebihan juga. Karena itu dalam doa Bapa kami, doa aslinya mengatakan begini, berilah kami makanan yang secukupnya pada hari ini. Itu yang penting untuk hidup manusia. Yang lain itu tambahan. Sesudah makan dan minum cukup, baru bergaya, baru lupa Tuhan, baru sok-sokan. Tapi yang dibutuhkan cuma makan dan minum. Yang seharusnya sesudah itu bersyukur lalu berbuat baik. Bukan kemudian popularitas yang dikejar, kedudukan yang dikejar. Fine, tidak ada jeleknya. Tapi jangan lupa yang pokok-pokok. Nah, berpuasa mengembalikan kita bahwa kita ini manusia rapuh, yang kalau tidak makan dan minum saja, selesai. Apalagi tidak makan dan minum
dan kemudian kita mulai memikirkan yang lain-lain, tidak penting, tidak relevan, maka berpuasalah untuk mengingatkan diri sendiri apa yang paling pokok, apa yang paling penting. Tidak semuanya penting. Apa yang kita pikir sangat kita butuhkan, tidak bisa hidup tanpanya, tidak relevan. Karena yang paling penting dan pokok adalah makan secukupnya, minum secukupnya, sehat. Terutama pada masa pandemik ini. Asal kita masih bisa makan, masih bisa minum, sehat, cukup. Mungkin bisnis tidak jalan, tidak apa-apa. Sementara ini makan dan minum sehat dulu, sudah cukup. Yang lain nanti. Kita perlu melihat apa yang esensial. Tetapi bukan hanya masalah yang pandemik. Sebetulnya masalah-masalah Anda itu tidak penting. Masalah-masalah Anda itu tidak relevan. Ketika kita berpuasa, kita mengerti bahwa makan, minum, hal-hal yang sederhana itu yang membuat kita hidup. Bernafas, iman kepada Tuhan, Tuhan mengizinkan kita bangun, sudah bersyukurlah. Orang yang sering berpuasa mengerti apa yang membuat hidup ini penting, apa yang membuat hidup ini berarti. Karena itu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam untuk menyingkirkan hal-hal yang tidak relevan, yang bisa mengganggu. Dan Yesus bisa fokus apa yang perlu untuk dia lakukan. Dan sesudah itu dia mengambil keputusan, yaitu melaksanakan kehendak Bapa. Itu yang penting. Makananku dan minumanku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dan karena itu kemudian Yesus tanpa ragu, tanpa berpaling ke belakang, terus menuju ke Yerusalem, menyongsong kematiannya, memikul salibnya, dan menyelamatkan kita. Karena untuk itulah dia datang. Tetapi apabila tidak berpuasa, bisa jadi begitu banyak gangguan yang bisa saja membuat Yesus menyimpang dari misi perutusannya. Mungkin saja godaannya adalah popularitas, karena dia bisa menyembuhkan begitu banyak orang. Berbondong-bondong orang datang minta kesembuhan. Untung Yesus sudah berpuasa 40 hari 40 malam dan mengerti apa yang penting, mengerti apa perutusannya. Dia tidak silo dengan popularitas, dia malah lari menyingkir. Bisa jadi godaannya adalah kuasa, karena dia bisa mengubah batu menjadi roti. Dan karena itu banyak orang yang ingin menjadikan dia raja. Kenapa? Karena berarti rakyatnya tidak usah pusing. Makanan dan minuman beres. Karena sang rajanya bisa membuat batu bisa menjadi roti, bisa memperbanyak roti. Tetapi Yesus tidak tergoda. Dia fokus pada misi perutusannya, yaitu melaksanakan tugas yang diutus oleh Bapanya. Melaksanakan kehendak Bapanya, menyongsong kematian, memikul salibnya, untuk mengalahkan kematian dan memperoleh kehidupan bagi kita semua. Maka penting sekali kita melihat apa yang pokok-pokok dalam hidup kita, sehingga kita tidak dikaburkan atau dibelokkan oleh hal-hal yang tidak esensial. Dan kalau sampai pada yang sangat mendasar, sebetulnya persoalan-persoalan yang Anda hadapi sekarang itu tidak penting. Tidak penting. Yang penting adalah makan, minum secukupnya, dan berbuat baik. Melaksanakan misi khusus yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu hidup dalam cinta kasih, selalu membawa damai sejahtera dan sukacita dimanapun kita berada. Itulah murid Kristus. Hadir, menghasilkan buah-buah kebaikan, dan memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati.